hari ini merupakan hari bagi keluarga kita Mahat Al-Zaitun. Kebetulan juga saya merupakan bagian keluarga di sini, pernah mengajar selama 8 tahun di sini sebagai dosen ilmu politik, dan keluarga istri saya dosen ilmu sosial. Saya merasa bahagia dapat undangan hari ini, dan setiap ada acara saya diundi undangan karena kemuliaan dari Masjid Rahmatan lil Alamin. Kita hari ini rahmat seluruh alam, bahwa Al-Zaitun merupakan rahmat bagi sekelilingnya, bagi pertanian, bagi ekonomi, dan juga bagi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik yang berada dalam negeri maupun jiran dari Malaysia, Singapura, dan Brunei. Alhamdulillah, pada hari ini kita merayakan satu Muharram atau satu Suro bagi kita bangsa Indonesia, bahwa satu Suro itu adalah suatu peringatan, suatu hisab atau refleksi bagi kita. Allah menyatakan nanti kita di surga, salamun kaulam mir rabbir rahim. Diucapkan salam kedatangan kita di surga. Sebagaimana juga saya Abdul Salam Panji Gumilang. Jadi sebagai pendiri Al-Zaitun, kita mendapat suatu kebaikan salam, dan kemudian kita refleksikan diri. Di dalam Al-Quran disebut, inna fi khalqis samawati wal ar wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab allazina yazkurunal qiyama wa qu'udan wa ala dzunubihim wa tafakkaruna fi khalqillah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kejadian langit dan bumi pada perbuatan siang dan malam itu adalah merupakan pertandaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pertandaan adanya Tuhan bagi orang-orang yang ketika mengingatnya pada waktu berdiri, pada waktu duduk, dan pada waktu terbaring tentang kejadian alam ini. Makanya perjuangan Rasulullah kita melihat, dan yang akan direfleksikan juga oleh Mahat Al-Zaitun, bahwa kita berjuang itu menuju masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah tujuannya sebagaimana Rasulullah. Masyarakat yang terpecah belah, yang bersuku-suku dan berkabilah dipersatukan oleh Rasulullah. Dan refleksi ini juga diakibatkan kenapa kita mengingatkan kepada Allah. Dan tahun baru ini, dahulu waktu Umar bin Khattab ingin membuat suatu penanggalan, bahwa penanggalan itu perputaran langit dan bumi, siang dan malam, itu disebutkan untuk menyatakan bahwa adalah untuk satu hisab penanggalan. Ada sini wanal hisab untuk penanggalan dan tahun. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menentukan kejadian langit dan bumi ini, terutama di bumi, di dalam itu disebut penanggalan 12 bulan. Dan kemudian hari-hari yang dimuliakan, Muharram atau Suro sekarang ini, kita mengingatkan, kemudian Sya'ban, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, 4 bulan yang mulia. Kita melihat kenapa Allah memberikan bulan-bulan kemuliaan itu adalah kejadian langit dan bumi. Kalau kita melakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi ke ruang angkasa sekarang ini, kenapa Umar bin Khattab memakainya tanggal perjuangan Rasulullah, mulai dari pertama kali Rasulullah diangkat sebagai Rasul, hijrah, tanggal hijrah lah dipakai menjadi penanggalan bagi kita umat Islam. Karena melihat perputaran langit dan bumi dan perintah 12 bulan, kata Allah, diciptakan alam raya ini dibuat penanggalan 12 bulan. Ada 4 bulan yang merupakan hari-hari, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Itu semuanya karena Allah sudah menentukan. Karena kejadian langit dan bumi
dan tahun itu untuk melakukan refleksi hisab. Apa yang sudah kita lakukan yang kemarin dan apa yang kita lakukan akan datang. Direncanakan dan kemudian kita lakukan bahwa ini yang baik dan itu tidak baik. Dan kemudian hari ini merupakan hari bagi keluarga kita Mahat Al-Zaitun. Kebetulan juga saya merupakan bagian keluarga di sini, pernah mengajar selama 8 tahun di sini sebagai dosen ilmu politik, dan keluarga istri saya dosen ilmu sosial. Saya merasa bahagia dapat undangan hari ini, dan setiap ada acara saya diundi undangan karena kemuliaan dari Masjid Rahmatan lil Alamin. Kita hari ini rahmat seluruh alam, bahwa Al-Zaitun merupakan rahmat bagi sekelilingnya, bagi pertanian, bagi ekonomi, dan juga bagi bangsa Indonesia. Untuk itulah hari ini kita merayakan refleksi bahwa Al-Zaitun dengan Masjid Rahmatan lil Alamin yang kita lihat sekarang ini akan memberikan yaitu bahwa kita akan menjadi suatu bangsa yang kemudian bangkit lagi dari dalam. Sekarang kita melihat bangsa ini, kita melihat suatu kehancuran dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya berantakan. Kita melihat tidak adil di sini, tidak adil di sana. Kemudian kita melihat hancurnya satu persatuan bangsa di Indonesia, dan dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Kecurigaan kita melihat antara satu suku, antara bangsa, antara agama. Kita melihat baik kita melalui media sosial maupun media cetak atau divisi di TV, semuanya kehancuran ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Inilah bangsa kita ini setelah kita meninggalkan tujuan bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tidak bersatu, tidak berdaulat. Apa kita masih dicurigai dengan bangsa-bangsa lain? Kita sudah menyumbangkan kekuatan yang besar, tapi kita tidak adil. Baik para penguasanya maupun rajanya sudah hancur di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan tidak adil dan tidak makmur. Kekayaan yang melimpah pada satu golongan. Banyak masyarakat kita yang miskin papa. Kita lihat sekarang ini karena ketidakadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, untuk itu kita sekarang akan bangkit sebagaimana tema dari acara ini. Kita bangkit dari dalam untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi dengan demikian, tema ini baik bagi kita semuanya untuk kita ingat bahwa kita sebagai bangsa dan negara Indonesia yang para pendirinya bertujuan menjadikan satu bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, menjadi satu bangsa yang bersatu dan tujuan berdaulat, adil dan makmur. Marilah tema yang hari ini, yang pada Rasulullah sudah mempersatukan kaum kabilahnya yang berada di Arab sebagai satu contoh, kemudian bersatu dan berdaulat dan mengembangkan semua keinginan dari Allah, rahmatan lil alamin, bahwa diutus Allah untuk rahmat seluruh alam, bukan hanya untuk manusia, untuk alam, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk binatang. Rasulullah memberikan contohnya kepada kita umat Islam, khususnya bagi pendidikan di sini dan bagi agama-agama lain. Kita bersatu dan tidak menunjukkan suatu kekuatan yang melemahkan kekuatan yang lain. Dengan demikian kami mengucapkan selamat kepada Al-Zaitun sebagai suatu lembaga pendidikan untuk rahmatan lil alamin dengan masjid yang kita sekarang berada di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Semoga ini memberikan suatu semangat dari dalam untuk Al-Zaitun bangkit kembali untuk bisa menjadi suatu penerang rahmat bagi seluruh alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.